Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menghirup udara yang segar hingga saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah kita dapat melewati zaman yang gelap gulita hingga zaman yang terang benderang sampai saat ini, yakni al-Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah secuil pengetahuan mengenai hal yang sangat tidak tabu lagi di era zaman globalisasi ini, yakni pacaran. Mungkin kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan, anak SD zaman sekarang pun sudah banyak yang menjalaninya. Kita, sebagai generasi muda, pasti sudah tahu, paham, bahkan pernah melakukannya. Teman-teman yang saya cintai, sebelum memulai ceramah ini, saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua, pasti kita sudah banyak melihat fenomena-fenomena anak muda zaman sekarang banyak yang menjalani hubungan yang disebut dengan pacaran. Atau bahasa gaulnya anak Purwosari bilangnya komitmen. Apa ada lagi zaman-zamannya friendzone? Untuk yang masih dalam tahap friendzone, saya sarankan berbanyak sabar dan jangan jenuh menunggu pasangan untuk peka. Atau ada yang baru putus, atau lebih parahnya deh, gamon. Tahu nggak apa itu gamon? Gamon itu suatu sifat yang hampir semua orang pernah dan bahkan mengalaminya, yaitu gagal move on. Buat kalian yang masih friendzone, pacaran, atau bahkan masih single nih, emang kalian tahu apa itu pacaran? Pacaran itu merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang masih dalam tahap pendekatan atau mencari kecocokan satu sama lain guna memenuhi suatu komitmen untuk menuju jenjang yang lebih serius, yakni bahtera rumah tangga. Sebagian remaja menganggap bahwa pacaran itu merupakan kebutuhan pokok. Sebagian juga menganggap bahwa orang yang tidak memiliki pasangan merupakan orang jomblo yang hidupnya ngenes karena tidak ada pasangan. Astagfirullah. Teman-teman yang saya cintai, apa sih yang bisa dibanggain dari pacaran? Pegangan tangan, saling memandang lawan jenis sepuasnya, atau pasang status Facebook, aku udah jadian. Teman-temanku yang senantiasa menjomblo, ketahuilah bahwa pacaran itu tidak ada manfaatnya. Perkataan orang tua sudah tidak lagi dituruti. Yang tadi katanya sekolah nomor 1, kini urusan belakang. Suara azan yang berkumandang pun sudah tidak lagi dihiraukan bagaikan angin. Yang ada hanya dia, dan dia. Bagaikan Indomie, dialah nomor 1. Sungguh ironis memang generasi zaman ini. Pacaran itu tidak ada mendatangkan manfaat, tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan tidak dianjurkan pula dalam Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina
fahsyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Jika itu zina, apakah cinta itu dilarang dalam Islam? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada larangan untuk mencintai dalam Islam. Yang ada, bagaimana cara kita menyalurkan rasa cinta tersebut kepada lawan jenis. Cinta kepada lawan jenis merupakan fitrah bagi manusia. Karena sebab cintalah keberlangsungan hidup manusia bisa terjaga. Oleh sebab itu, lantas bagaimana penyaluran cinta yang dimaksudkan dalam Islam? Yang pertama, niatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencintai karena hawa nafsu, seperti fisik atau harta, sebab nantinya akan dihinakan oleh Allah dan nantinya akan tampak kenyataan yang sesungguhnya menyesalkan. Keutamaan cinta dalam Islam ialah sebagai jalan untuk beribadah kepadanya, seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Qasas ayat 50 yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsu mereka belaka dengan tidak mendapat petunjuk Allah sedikit pun. Yang kedua, menjaga pandangan. Mencintai seseorang yang belum menjadi muhrimnya tentu tak boleh berlebihan. Misalnya dalam memandangnya, walaupun memiliki perasaan lebih dan tidak mendekat secara langsung, melihat yang bukan muhrim pun juga termasuk zina mata yang harus dihindari. Lebih baik berjuang dengan sabar hingga mendapatkan hubungan yang halal. Saat kita sebagai muslimah sedang jatuh cinta, kita hendaknya menjaga pandangan dan kehormatan kita sebagai muslimah, seperti dalam hadis yang artinya, janganlah engkau iringkan satu pandangan kepada wanita yang bukan mahrammu dengan pandangan lain, karena pandangan pertama itu halal bagimu, tetapi tidak yang kedua. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa libatkan Allah dalam setiap urusan, termasuk urusan memperjuangkan cinta, seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang artinya, jika ia mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta. Aku mendekat padanya sedepah, dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan cepat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, jauhi zina. Dalam memperjuangkan cinta, hal utama yang harus dihindari adalah zina, yakni zina dalam bentuk apapun, baik itu zina hati, zina mata, zina pikiran, maupun zina perbuatan, karena semua itu tergolong dosa, seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berkhalwat dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Contohnya ialah memperjuangkan cinta dengan menyatakan tetapi tidak segera menghalalkan hubungan tersebut. Dan contoh yang paling sering ditemui ialah dua orang yang saling mencintai dan menjalin hubungan yang dilarang oleh syariat Islam, yaitu pacaran. Yang kelima, sholat istikharah. Sholat istikharah ini dianjurkan untuk mendapatkan kemantapan hati. Dengan menjalankan sholat istikharah, Allah akan memberikan petunjuk yang baik apa yang seharusnya kita lakukan sehingga kita terhindar dari jalan yang sesat atau langkah yang salah. Seperti yang tertera di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Anbiya ayat 89 yang artinya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku seorang diri. Engkaulah ahli waris yang paling baik. Yang keenam, memperbaiki diri.
Selalu memperbaiki diri dari segi akhlak dan hati, sehingga nantinya akan mendapatkan jodoh yang terbaik dan mendapatkan hasil dari apa yang diperjuangkan. Yang ketujuh, mencari rizki yang halal. Berjuang tentu membutuhkan modal baik lahir maupun batin. Secara batin dapat dilakukan dengan rajin beribadah dan rajin berdoa. Sedangkan pada aspek lainnya yaitu tentang tanggung jawab terlebih sebagai seorang laki-laki yang sudah selayaknya bertanggung jawab pada keluarga. Yang kedelapan, menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Selama memperjuangkan cinta, wajib mengisi waktu dengan segala hal yang bermanfaat, agar nantinya bisa menjadi orang yang terbaik untuk seseorang yang dicintai. Yang kesembilan, diam. Jika merasa belum siap untuk menyampaikan cinta tersebut, maka jalan yang terbaik adalah diam. Yang kesepuluh, melamar dan menikahi. Jalan terbaik untuk memperjuangkan cinta ialah menghubungi wali dan menyampaikan perasaan secara baik-baik, dan segera melamar dan menikahi orang yang dicintai tersebut. Tidak masalah yang melamar laki-laki atau perempuan, sebab hukum wanita melamar laki-laki dalam Islam juga diperbolehkan. Hal itu jauh lebih baik daripada zina. Seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nur ayat 32, yang artinya, "Dan nikahilah orang yang masih berjuang di antara kamu dan juga orang yang layak menikahi dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Allah akan membiarkan kemampuan pada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya." Dari semua hal tersebut, ada tidak yang sudah kita terapkan dalam diri kita? Pasti belum ya. Mulai sekarang, janganlah memulai suatu hal yang mendekati zina. Salah satunya adalah pacaran. Allah tidak melarang kita untuk menyukai lawan jenis, tapi kita sebagai umat muslim harus mengetahui batasan-batasan tersebut. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada teman-teman sekalian. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.